Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khaliful Umam, NIM 1519031, kelas Tarikh Tasrik A, Hukum Tata Negara. Pada kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai legislasi lembaga pemerintah dalam hukum Islam di Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan membagi poin-poin materi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama legislasi hukum Islam di Indonesia, yang mana akan memuat mengenai pengertian legislasi dan perkembangannya di Indonesia dari masa ke masa. Untuk selanjutnya, materi yang kedua yaitu sejarah MUI, dan akan kita bahas mengenai awal didirikannya MUI dan apa saja isi yang ada di dalamnya. Materi terakhir yaitu kita akan membahas mengenai metode penetapan hukum di MUI itu sendiri. Dan pada materi terakhir ini kita akan membahas mengenai fatwa MUI beserta proses dan dasar hukum yang mengatur penetapan hukumnya. Langsung saja, materi pertama yaitu legislasi hukum Indonesia. Legislasi itu sendiri berasal dari kata bahasa Inggris yang mana dikenal sebagai legislate, yang berarti membuat undang-undang, sedangkan di dalam bahasa Arab disebut sebagai taknin, yang artinya sekumpulan peraturan yang memiliki kekuatan mengikat. Ulama fikih mengatakan bahwa legislasi atau taknin merupakan sekumpulan undang-undang yang mempunyai daya memaksa dalam mengatur hubungan sesama manusia dalam suatu masyarakat, yang mana dalam hal ini penetapannya dilakukan oleh penguasa. Sedangkan legislasi hukum Islam, pada titik ini dapat dikatakan bahwa hukum Islam merupakan seperangkat norma hukum dari Islam sebagai agama yang berasal dari wahyu Allah atau Al-Quran, Rasul, sunnah Rasulnya, dan ijtihad para ulama atau mujtahid. Atau dapat dikatakan bahwa legislasi hukum Islam merupakan upaya pemerintah untuk melakukan penetapan hukum yang diambil dari Islam, dalam hal ini Al-Quran, Al-Sunnah, dan ijtihad, yang kemudian dijadikan sebagai undang-undang secara legal atau formal dengan tujuan agar supaya dilaksanakan oleh masyarakat dan memiliki sifat mengikat serta memiliki konsekuensi hukum. Selanjutnya, mengenai periodisasi perkembangan legislasi hukum Islam di Indonesia, itu dibagi menjadi 4 periodisasi, yaitu sebelum kemerdekaan, sesudah kemerdekaan, Orde Baru, dan Reformasi. Langsung saja, periode yang pertama, periode sebelum kemerdekaan. Pada zaman penjajahan Belanda, hukum Islam diajarkan dengan nama Mohammedes Recht, yang sempat diteruskan ketika Indonesia merdeka. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam di Indonesia sudah ada sejak zaman VOC. Dengan adanya Reglement yang dibangun mulai tahun 1855, merupakan pengakuan tegas terhadap adanya hukum Islam, meskipun pada mulanya kedatangan Belanda itu sendiri tidak ada kaitannya dengan agama apapun. Akan tetapi seiringnya berjalannya waktu, dalam perkembangannya demi kepentingan kolonial, terjadi pergeseran dengan masalah hukum penduduk pribumi. Pada masa awal penjajahan VOC berlaku hukum Belanda. Namun dengan seiringnya waktu, hukum Belanda itu tidak diterima oleh orang asli Indonesia. Maka VOC memutuskan hukum asli Indonesia yang boleh diterapkan di bidang tertentu. Jadi Statuta Batavia atau Undang-Undang Jakarta pada tahun 1642 menetapkan bahwa jika terdapat sengketa waris antara orang-orang Islam, maka hukum yang dipakai dalam memecahkan adalah hukum Islam. Jadi dapat dikatakan bahwa pada zaman VOC, hukum Islam itu hanya digunakan sebagai sumber hukum guna untuk memecahkan perkara tertentu saja. Dalam hal ini adalah persengketaan tentang waris di antara orang Islam,
tujuannya untuk penduduk lain yang non-Islam dan perkara lain. Selain itu tetap menggunakan sumber hukum yang digunakan oleh Belanda. Periode sesudah kemerdekaan atau periode kedua ini, dengan adanya proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dan berlakunya Undang-Undang Dasar 1945 yang pada saat itu tanggal 17 dan 18 Agustus 1945, maka kedudukan hukum Islam secara umum tidak diubah dan masih berfungsi sebagai sistem hukum khusus orang Islam di bidang tertentu, sebagaimana yang telah dijelaskan pada periode sebelumnya. Mengenai kedudukan tersebut diwujudkan melalui ketentuan bahwa Republik Indonesia merupakan negara berdasarkan sila ketuhanan yang Maha Esa. Kedudukan hukum Islam tersebut dikukuhkan melalui keberlakuan peraturan perundangan Belanda. Pada pasal 2 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 menetapkan bahwa segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini. Ketentuan tersebut berlaku melalui Staatsblad 1882 nomor 152 Junto Staatsblad 1937 nomor 116, 610, 638, dan 639 yang diterapkan. Namun dengan demikian, orang yang pendapat Undang-Undang Dasar 1900 mengandung ketentuan baru yang mencabut teori recepto in complexu sampai pasal 134 ayat 2 Indisdachgeling 1929 tidak berlaku melalui aturan peralihan Undang-Undang Dasar 1945 ini. Selanjutnya, periode Orde Baru. Pada masa Orde Baru, hukum Islam mengalami pasang surut, yang mana dalam perspektif Soeharto, Soekarno telah banyak mengecewakan umat Islam dengan konsep nasakomnya. Pada awal kehadiran Orde Baru, pada masa ini terdapat harapan yang amat besar bagi umat Islam, yang mana harapan itu sangat wajar ditambahkan oleh umat Islam karena pada paruh terakhir Soekarno, keberadaan sosiopolitik umat Islam termarginalkan oleh kekuatan lainnya. Di samping persoalan dimensi teologis yang berseberangan dengan ideo komunis. Namun ironisnya, ternyata harapan itu musnah, yang mana karena terbukti ketika Soeharto menjadi penguasa Orde Baru, yang mana pada saat itu kurang lebih 32 tahun, tidak sedikitpun memberikan peluang bagi Partai Masyumi untuk direhabilitasi namanya. Bahkan lebih parah lagi, pada masa Orde Baru ini menganggap bahwa umat Islam itu merupakan kelompok yang membahayakan dan akan mengganggu stabilitas nasional, sehingga dia mengerahkan kekuatan ABRI-nya untuk menghambat kekuatan umat Islam. Jadi pada masa ini hukum Islam itu terombang-ambing keberadaannya, karena pada masa ini umat Islam tidak mendapatkan kepercayaan penuh dari penguasa Orde Baru, yaitu pada masa Soeharto yang menjabat kurang lebih itu 32 tahun, sehingga hukum Islam juga ikut mengalami pasang surut yang menimbulkan kekecewaan terhadap umat Islam, terhadap konsep nasakom yang didirikannya. Periode yang terakhir yaitu periode reformasi. Pada era ini terdapat beberapa tuntutan sekaligus harapan, yang mana tuntutan atau harapan yang relevan dengan pembahasan ini yakni perubahan sistem politik yang memberikan kebebasan pada jumlah dan asas yang dianut oleh partai politik. Selain itu juga terbentuknya hukum nasional dengan mengakomodasi sebagai hukum lokal yang plural, termasuk hukum agama dalam hal ini yaitu hukum Islam.
Meskipun demikian, hukum Islam tidak berkembang lewat jalur struktural partai, namun hukum Islam pasca runtuhnya Orde Baru atau masa ini era reformasi sebagai kelanjutan dari era sebelumnya dapat berkembang dengan pesat melalui jalur kultural. Hal ini terjadi sebagai konsekuensi logis dari kemajuan kaum muslimin atau kultural di bidang ekonomi dan pendidikan. Dengan demikian, keberadaan hukum Islam pada era reformasi tidak hanya terjadi pada tataran struktural, tetapi pada tataran yang lebih menentukan, yakni tataran kultural. Karena itu, transformasi hukum Islam selain melalui jalur legislasi dalam bentuk perundang-undangan yang lebih strategis, justru melalui jalur non-legislasi di luar perundang-undangan seperti kultural itu menjadi sangat mudah. Pada masa reformasi juga dibentuk sebuah lembaga yang bergerak dalam bidang agama, yaitu yang membimbing, membina, dan mengayomi kaum muslimin di seluruh Indonesia. Di dalamnya juga terdiri dari beberapa orang yang berpengaruh seperti ulama, zu'am, dan cendekiawan Islam di Indonesia. Lembaga tersebut merupakan Majelis Ulama Indonesia atau yang sering disebut sebagai MUI. MUI itu sendiri merupakan lembaga swadaya masyarakat yang mana mewadahi ulama, zuhada, dan cendekiawan yang ada di seluruh Indonesia. Untuk mengenai sejarahnya, MUI berdiri pada tanggal 7 Rajab 1395 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975 di Jakarta, tentunya di Indonesia. Mulai berdiri sebagai hasil dari pertemuan atau musyawarah para ulama, cendekiawan, dan zu'ama yang datang dari berbagai penjuru tanah air. Antara lain meliputi 26 orang ulama yang mewakili 26 provinsi di Indonesia pada masa itu. Yang mana dalam hal ini 10 orang ulama yang merupakan unsur dari ormas-ormas Islam tingkat pusat seperti NU atau Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Syarikat Islam atau SI. Ada juga PERTI atau Persatuan Tarbiyah Islamiyah, Al-Jamiatul Wasilah, Matlaul Anwar, GUPI atau Gabungan Usaha Pembaruan Pendidikan Islam, PTDI, DMI atau Dewan Masjid Indonesia, dan Al-Ittihadiyah. Serta ada juga 4 orang ulama dari Dinas Rohani Islam, Angkatan Darat, Angkatan Udara, Angkatan Laut, dan Polri, serta 13 orang tokoh atau cendekiawan yang merupakan tokoh perorangan. Dari musyawarah tersebut menghasilkan sebuah kesepakatan untuk membuat wadah tempat bermusyawarah para ulama, zu'am, dan cendekiawan muslim yang tertuang dalam sebuah piagam berdirinya MUI yang ditandatangani oleh seluruh peserta musyawarah yang ikut andil pada saat itu, yang mana kemudian disebut sebagai Musyawarah Nasional Ulama pertama. Selanjutnya mengenai sejarah MUI, sesuai niat kelahirannya yaitu sebagai wadah silaturahmi ulama, zu'ama, dan cendekiawan muslim dari berbagai kelompok di kalangan umat Islam. Kehadiran MUI itu sendiri tidak berarti menghalangi untuk menjalin hubungan dan kerjasama dengan pihak-pihak lain baik dari dalam negeri maupun luar negeri selama dijalankan atas dasar saling menghargai posisi masing-masing serta tidak menyimpang dari visi misi dan fungsi Majelis Ulama Indonesia. Hubungan dan kerjasama itu menunjukkan kesadaran Majelis Ulama Indonesia bahwa organisasi ini hidup dalam tatanan kehidupan bangsa yang sangat beragam dan menjadi
bagian utuh dari tatanan tersebut yang harus hidup berdampingan dan bekerja sama antar komponen bangsa untuk kebaikan dan kemajuan bangsa. Lantas sikap Majelis Ulama Indonesia ini menjadi salah satu ikhtiar mewujudkan Islam sebagai rahmatan lil alamin atau rahmat bagi seluruh alam. Untuk selanjutnya, visi, misi, dan fungsi MUI. Visi, misi, dan fungsi ini digunakan sebagai dasar bagi organisasi ini untuk menjalin hubungan dan kerjasama dengan pihak lain, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Selain itu, visi, misi, dan fungsi ini digunakan sebagai dasar untuk melakukan kerjasama yang mana saling menghargai posisi masing-masing guna menciptakan tatanan hidup dengan berdampingan dan bekerja sama antar komponen bangsa guna mencapai kebaikan dan kemajuan bangsa. Selanjutnya, materi yang terakhir yaitu metode penetapan hukum Islam di MUI, yang mana dimuat dalam pedoman penetapan fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor U-396/MUI/X atau 10/1997. Dasar-dasar penetapan fatwa yang digunakan pada bagian kedua pasal 2. Untuk lebih lanjutnya atau isi dari pedoman tersebut, teman-teman semua bisa melihatnya di makalah yang saya bagikan di deskripsi di bawah ataupun di forum kelas Tarikh Tasrik A. Selanjutnya, sebelum menetapkan suatu fatwa MUI atau dalam hal ini komisi fatwa atau tim khusus harus terlebih dahulu mempelajari setiap masalah yang disampaikan kepada MUI dengan seksama sekurang-kurangnya seminggu sebelum disidangkan. Jika persoalannya telah jelas hukumnya, hendaklah komisi penyampaian menyampaikan sebagaimana adanya, dan fatwa menjadi gugur setelah diketahui nasnya dari Al-Quran dan Sunnah. Sedangkan dalam masalah yang terjadi khilafiyah, perbedaan pendapat di kalangan mazhab, maka yang difatwakan adalah hasil tarjih setelah memperhatikan fikih muqarrar atau perbandingan dengan menggunakan kaidah-kaidah usul fikih muqarrar yang berhubungan dengan pentarjihan, atau aturan ini dimuat dalam pasal 3. Setelah melakukan pembahasan secara mendalam, komprehensif, serta memperhatikan pendapat dan pandangan yang berkembang dalam sidang, komisi menetapkan fatwa. Setiap keputusan fatwa harus ditanfidkan setelah ditandatangani oleh Dewan Pimpinan dalam bentuk surat keputusan fatwa atau SKF, yang mana di dalam SKF itu harus dicantumkan dasar-dasar pengambilan hukum disertai juga uraian dan analisis secara ringkas serta sumber pengambilannya. Demikian pula setiap SKF dapat memungkinkan disertai dengan rumusan, tindak lanjut, dan rekomendasi jalan keluar yang diperlukan sebagai konsekuensi dari SKF tersebut. Mengenai kontribusi MUI dalam pengembangan dan penerapan hukum Islam di Indonesia adalah terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, kontribusi atau sumbangsi pada kepastian hukum bagi umat Islam itu sendiri secara individu ataupun kelompok umat Islam, dan bagian yang kedua adalah pada taknin atas fatwa yang telah dibuat. Pada bagian kedua ini, fatwa sudah bertransformasi kepada undang-undang, peraturan perundang-undang atau PP, di mana posisi MUI sebagai pengusul draft rancangan undang-undang atau RU, ataupun sebagai pengusul dengan memberikan draft rancangan peraturan pemerintah atau RPP. Posisi fatwa MUI merupakan bahan dasar dari pembuatan undang-undang. Pada posisi lain, fatwa secara utuh digunakan sebagai rujukan atas amanat undang-undang atau peraturan tertentu. Pada kasus DSN,
seluruh fatwa menjadi acuan bagi pelaksanaan ekonomi syariah yang payung hukumnya dari Bank Indonesia ataupun BI. Terima kasih. Mungkin itu saja dari saya. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan, silakan teman-teman bisa mengajukan pertanyaan di forum kelas. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.